Nah, jika di bagian sebelumnya kita ngebahas bagaimana tim Akademi Shrek pertama kali mengikuti turnamen elit, bahkan Wu Yuho berhasil membunuh seorang Master Ilusi level 70, maka di bagian kali ini kita akan melihat perjalanan Dewa Tangsan yang sesungguhnya dan membungkam banyak anggapan orang-orang dari beberapa sekte dan kerajaan. So, buat teman-teman yang udah penasaran bagaimana Abang Frank menceritakan alur ceritanya, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, hari di mana tim Akademi Shrek menghadapi tim Akademi Api akhirnya tiba. Dalam pertandingan kali ini, Akademi Shrek kembali menurunkan 3 anggota inti dan 4 anggota cadangan. Dijelaskan, tim Akademi Api berada di urutan keempat, sedangkan tim Akademi Shrek di urutan kelima. Jika mereka bisa mengalahkan tim Akademi Api, maka tim Akademi Shrek akan naik 1 tingkat. Terlebih lagi, dari 11 pertandingan sebelumnya, kedua tim tersebut belum mengalami kekalahan, sehingga di pertandingan kali ini akan menentukan gelar tak terkalahkan. Setelah wasit menghitung mundur, pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Huang meremehkan Tangsan sebagai seorang pengendali tipe tumbuhan yang tidak akan mungkin bisa mengalahkan unsur api. Bahkan kedua tim supportnya segera memberikan dukungan kepada seluruh tim dan menyerang dengan kekuatan penuh. Meskipun tim Akademi Api menyerang dengan sangat baik, namun sayang, Tangsan justru memanfaatkan hal tersebut untuk mengurung Huang. Tapi siapa sangka, ketika Huang nyaris terkena serangan, Wu sebagai tipe kontrol melepaskan teknik ketiganya untuk melindungi Huang, sehingga membuat keadaan berbalik total dan menyebabkan Tangsan yang saat ini terperangkap oleh tim Akademi Api. Nah, ternyata dari awal pertandingan, Huang bersama rekan-rekannya memang sengaja memancing tim Akademi Shrek meninggalkan Tangsan dan berpura-pura masuk ke dalam jebakan. Yang nyatanya, hal tersebut adalah strategi mereka untuk membuat seluruh anggota tim Akademi Shrek berkumpul, kemudian menghempaskan mereka dan hanya menyisakan Tangsan. Kemudian dengan cepat, seluruh anggota menggunakan kemampuan terkuat mereka untuk menyerang Tangsan dari segala arah, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun kepada Tangsan untuk melepaskan diri. Meskipun serangan tim Akademi Api sangatlah brutal, namun jangan lupa, Tangsan adalah seorang Master Roh yang memiliki banyak kemampuan, bahkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh Master Roh lainnya, terutama teknik-teknik dari Sekte Tang. Dengan mengandalkan hal tersebut, Tangsan mampu dengan mudah menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh tim Akademi Api. Bahkan kemampuan Tangsan benar-benar mengejutkan seluruh Master Roh tingkat tinggi, di mana Tangsan tidak sedikit pun menggunakan kekuatan roh untuk menghindari setiap serangan yang tertuju ke arahnya. Bahkan hanya seorang diri mampu membalikan situasi pertandingan. Menyadari jika Tangsan sangat sulit untuk dihadapi, tim Akademi Api akhirnya menggunakan kekuatan gabungan dan menciptakan sebuah kekuatan yang disebut teknik hujan matahari. Namun siapa sangka Tangsan justru mendekatinya. Meskipun keadaan sempat kacau karena Tangsan memaksakan diri untuk menahan teknik tersebut, namun siapa sangka Tangsan tidak terluka sedikit pun. Pasalnya sejak dia mengkonsumsi 2 tanaman dari lembah Yin Yang, roh rumput biru peraknya kini tahan terhadap kemampuan air dan api. Nah, dikarenakan keseluruhan anggota tim api sudah menggunakan kemampuan terkuat mereka,
Tang San segera mengurung mereka secara bersamaan dengan kemampuan keempatnya. Meskipun Huowu sempat tidak terima, namun sayangnya, dikarenakan mereka telah kehabisan kekuatan roh, dia terpaksa untuk mengakui kekalahannya. Dan dengan begitu, tim Akademi Shrek kembali memenangkan pertandingan ronde ke-12. Setelah pertandingan dengan tim Akademi Api, Master memanggil Tang San ke ruangannya dan memintanya untuk tidak mengikuti pertandingan berikutnya. Pasalnya di pertandingan sebelumnya, Tang San telah menunjukkan banyak kekuatannya. Namun baik Mu Bai dan Qin Ming mencoba untuk membela Tang San. Pasalnya para murid mengetahui kompetisi untuk mengasah kekuatan. Terlebih lagi setelah turnamen elit selesai, para murid juga akan dianggap lulus. Oleh sebab itu, sebelum mereka lulus, Tang San berniat untuk memberikan hadiah berharga untuk Akademi Shrek. Melihat tekad dalam diri Tang San, terlebih lagi memiliki sifat seperti ayahnya yang tidak kenal menyerah, Master akhirnya mengizinkan Tang San untuk kembali ikut bertanding. Sementara itu, pasca kekalahan timnya dari tim Akademi Shrek, membuat Huowu sangat kesal. Bahkan secara mengejutkan, dia membuat perjanjian dengan Xiao Tian, di mana jika dia bisa mengalahkan tim Akademi Shrek terutama Tang San, maka dia bersedia menjadi pacarnya. Ya, jelas saja hal tersebut membangkitkan semangat Xiao Tian. Pasalnya sedari dulu dia memanglah sudah menyukai Huowu. Beberapa saat kemudian, Master mengatakan jika lawan mereka selanjutnya adalah tim Akademi Changhui. Mengetahui hal tersebut, seluruh murid beranggapan jika pertandingan tersebut pasti akan sangat mudah dilewati. Pasalnya tim Akademi Changhui tidak pernah mengalahkan mereka selama ini. Namun Master meminta mereka untuk tidak pernah meremehkan lawan. Dia juga tidak mengizinkan Ma Hongjun ikut dalam pertandingan. Pasalnya roh pelindungnya yang sangat spesial harus tetap dirahasiakan sampai babak penentu nantinya. Menyadari jika Akademi Changhui pasti akan menunjukkan kekuatan penuh demi membalaskan dendam mereka selama ini, Tang San memutuskan untuk memasukkan Ju Jing ke dalam tim menggantikan Jiangsu. Dalam perjalanan menuju arena pertandingan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiao Tian, di mana dia meminta tim Akademi Shrek untuk bisa mengalahkan tim Akademi Changhui. Pasalnya tim Akademi Anginlah yang akan mengalahkan mereka. Sehingga Huowu bersedia menjadi pacarnya. Waduh. Tidak lama, pertandingan antara tim Akademi Shrek dan Akademi Changhui yang merupakan babak ke-12 resmi dimulai. Dikarenakan tim Akademi Shrek telah memenangkan pertandingan secara beruntun, jelas saja dukungan penonton sepenuhnya tertuju kepada mereka. Sedangkan tim Akademi Changhui sudah memenangkan 8 pertandingan dari 11 pertandingan. Meskipun rekor mereka jauh dibandingkan tim Akademi Shrek, namun dengan adanya dendam yang membara, tim Akademi Changhui pasti menunjukkan kekuatan penuh mereka. Singkatnya, setelah wasit memberikan instruksi, pertandingan pun dimulai. Menyadari jika tim Akademi Changhui menurunkan 4 orang Master Roh yang belum pernah bertanding dalam 11 babak sebelumnya dan berbeda dengan data yang diberikan Master, dia akhirnya meminta rekan-rekannya untuk tidak bertindak gegabah serta tetap dalam posisi bersatu. Pasalnya Tang San menduga jika tim Akademi Changhui pasti telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini dan bertujuan untuk menggunakan ketika bertemu dengan tim Akademi Shrek. Meskipun ketua tim Akademi Changhui terus memprovokasi, namun Tang San terus menenangkan anggota timnya untuk tidak terpancing. Sampai akhirnya, tim Akademi Changhui yang tidak sabaran memulai aksi mereka untuk menggunakan teknik andalan. Melihat jika tim Akademi Changhui menggunakan teknik penyatuan roh pelindung 7 orang, jelas saja membuat seluruh orang benar-benar terkejut.
Pasalnya selama ini di benua Dolo belum pernah ada Master yang berhasil menyatukan teknik dari 7 orang sekaligus. Kemudian tim Akademi Changgui langsung melepaskan teknik tersebut ke arah tim Akademi Shrek yang disebut teknik ilusi 7 Asura, memiliki efek untuk menyerang pikiran target. Bahkan karena asap yang ditimbulkan dari teknik tersebut, seluruh penonton tidak bisa melihat jalannya pertandingan. Di saat Flounder terlihat sangat panik dan memutuskan untuk menghentikan pertandingan, pasalnya nyawa para murid dalam bahaya. Namun Master mengatakan, jika teknik tersebut bukanlah teknik penyatuan roh pelindung 7 orang, dan hanya teknik penyatuan kekuatan yang dipusatkan kepada 1 orang. Pasalnya teknik penyatuan roh pelindung pasti akan menciptakan bentuk baru, berbeda dengan teknik yang digunakan oleh murid-murid Akademi Changgui. Meskipun ucapan dan teori Master terbilang 100% benar, namun di dalam kabut, anggota tim Akademi Shrek terlihat kesulitan oleh kekuatan ilusi yang menyerang pikiran mereka secara bersamaan. Tapi hal itu tidak berefek terhadap Tangsan yang memiliki teknik mata iblis ungu. Bahkan dia beranggapan, jika dibandingkan dengan teknik milik Xinian, teknik yang digunakan tim Akademi Changgui masihlah sangat lemah. Dan benar saja, ketika tim Akademi Changgui berniat untuk menyelesaikan pertandingan, Tangsan secara mengejutkan berhasil menggagalkannya. Dikatakan, kemampuan ilusi hanyalah teknik visual. Jika teknik tersebut berhasil ditembus, maka akan menyerang balik penggunanya dan menerima ganjarannya. Namun untuk menghilangkan kecurigaan, Tangsan secara sengaja melukai rekan-rekannya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika tim Akademi Changgui terluka parah atau tewas. Dan benar saja, setelah asap menghilang, kedua tim terlihat jatuh satu persatu. Namun berbeda dengan tim Akademi Shrek yang masih bisa bangkit. Namun dikarenakan tidak ada satupun yang bisa melihat jalannya pertandingan, mereka tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. Dan tim Akademi Shrek dinyatakan sebagai pemenang ronde ke-13. Jiangsu kemudian dengan cepat memulihkan kondisi rekan-rekannya. Meskipun tindakan tersebut terbilang cukup kejam yang melukai mental tim Akademi Changgui, namun Tangsan beranggapan di medan perang jika mereka berbaik hati kepada musuh, maka hal itu adalah kekejaman bagi rekan satu tim. Singkatnya, pasca pertandingan tersebut, Flounder membawa Tangsan ke sebuah ruangan untuk mendiskusikan pertandingan sebelumnya. Pasalnya, kejiwaan para murid Akademi Changgui mengalami gangguan yang sangat hebat. Bahkan petugas medis kerajaan telah memvonis mereka akan mengalami kecacatan permanen. Nah, dikarenakan Tangsan adalah satu-satunya orang yang berdiri di atas arena, maka dia pasti akan mendapatkan pemeriksaan. Oleh sebab itu, Flounder meminta Tangsan untuk mengatakan jika dia tidak tahu apapun yang terjadi di atas arena. Pasalnya dalam pertandingan tersebut, tidak ada satupun penonton yang bisa melihat jalannya pertandingan karena tertutup asap yang sangat tebal. Tidak lama, Guru Zhou memberitahu mereka jika ketua panitia telah menunggu mereka di ruangan yang dipimpin oleh Salas dan Ning Fengzi. Di ruangan, Salas bertanya kepada Flounder, bagaimana muridnya bisa melukai para murid Akademi Changgui sampai mereka mengalami kecacatan mental. Flounder berpura-pura terkejut dan tidak mengetahui hal tersebut. Qin Ming mengatakan untuk tidak pilih kasih, meskipun tim Akademi Changgui terluka, namun tim Akademi Shrek juga terluka parah. Merasa muak tidak mendapatkan jawaban dari para guru Akademi Shrek, Salas memutuskan untuk memanggil Tangsan ke ruangan tersebut. Tidak lama, Tangsan memasuki ruangan dan berakting sesuai dengan arahan dari Flounder untuk menghindari kecurigaan. Kemudian Flounder meminta Tangsan untuk menjelaskan kejadian yang dialami di atas arena kepada seluruh ketua panitia. Namun Tangsan menjelaskan jika dia tidak mengetahui apapun, dikarenakan dia tidak bisa melihat apapun. Dia secara asal menyerang dengan menggunakan kekuatan rohnya, dan saat asap menghilang, tim Akademi Changgui sudah terkapar tak berdaya. Kemudian Flounder memperkuat akting tersebut dengan cara memarahi Tangsan. Waduh. 回学院自己被魂技反噬，你不知道，他们已经倒在地上了。但
当时我什么都看不清。 Merasa muak dibodohi oleh Tangsan, Salas mengambil keputusan secara sepihak untuk mendiskualifikasi tim Akademi Shrek dari kompetisi elit. Namun ketika keadaan semakin memanas, Master bersama Liu Erlong tiba di tempat tersebut dan menunjukkan sebuah token kepada Salas. Ya jelas saja, melihat token tersebut membuat Salas tidak bisa berkata apapun. Pasalnya pemegang token tersebut dikatakan memiliki otoritas setara dengan pemimpin Aula Wuhun. Bahkan secara tidak terduga, dia meminta maaf kepada Master dan bersedia menutup kasus tersebut. Setelah kepergian Salas, Liu Erlong terlihat sangat marah kepada Master dan menduga jika dia mendapatkan token tersebut dari Bibidong. Pasalnya diketahui jika di masa lalu Grandmaster memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Bibidong. Namun Master menjelaskan jika token tersebut dia dapatkan dari ayah Tangsan yang memiliki julukan Hao Tiandoulo. Beberapa hari kemudian terdengar kabar, pasca melawan tim Akademi Changhui, tim Akademi Shrek tidak mengikuti 2 pertandingan secara beruntun. Pasalnya tim Akademi Shrek dikatakan sedang dalam masa pemulihan. Sementara itu, Xiao Tian terlihat sedang mendatangi tim Akademi Shrek untuk memberikan semangat kepada mereka. Pasalnya beberapa hari lagi, mereka akan melakukan pertandingan terakhir, serta meminta mereka untuk terus menang, sehingga tim Akademi Shrek bisa bertemu dengan tim Akademi Angin di babak selanjutnya. Singkatnya, 3 hari berlalu sebelum melakukan pertandingan, Master menjelaskan, meskipun pertandingan masih kurang 1 ronde lagi, namun sudah ada 5 tim yang terpilih untuk masuk ke babak penentu. Tim Akademi Es, tim Akademi Api, tim Akademi Shrek, tim Akademi Angin, dan tim Akademi Petir. Nah, sedangkan di hari ini mereka harus menghadapi tim Akademi Es. Meskipun tim Akademi Es hanya terdiri dari para murid wanita, namun dalam babak sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan tim Akademi Angin dan tim Akademi Api, sehingga kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Tidak lama pertandingan antara tim Akademi Shrek melawan tim Akademi Es akan segera dimulai. Tim Akademi Es terlihat terlebih dahulu memasuki arena layaknya seorang penari JKT48. Waduh, kedemenan kalian ya kan? Singkatnya, setelah kedua tim memasuki arena, wasit menunjukkan data dari kedua tim, di mana tim Akademi Es diketuai oleh seorang Masro tipe kontrol level 43 bernama Sui Bing'er, salah satu orang yang patut diwaspadai oleh tim Akademi Shrek, serta memiliki 2 orang Masro di atas level 40. Dari formasi tim memiliki kemiripan dengan tim Akademi Shrek yang menempatkan Masro tipe pengendali di tengah-tengah tim. Kemudian setelah wasit memberikan aba-aba, pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Tangsan dan rekan-rekannya mengambil inisiatif menyerang demi mengetahui kemampuan musuh. Namun hal tersebut terlihat tidak berjalan lancar. Pasalnya, Sui Bing'er langsung melepaskan serangan area ke arah tim Akademi Shrek, bahkan mampu membekukan 5 anggota tim musuh termasuk Tangsan. Meskipun pada awalnya, Bing'er terlihat sangat percaya diri dan ingin melepaskan serangan kedua, namun Dai Mubai telah berhasil membebaskan diri dan menyerang Bing'er dengan kemampuan keduanya, sehingga memberikan waktu kepada para anggotanya untuk melepaskan diri. Tapi lagi-lagi, Sui Bing'er menggunakan teknik yang sama untuk kembali mengurung tim Akademi Shrek. Bahkan Xiao dan Jiangling yang memiliki kecepatan luar biasa tidak bisa menghindari serangan tersebut. Namun tidak lama, Tai Long terlihat berhasil melepaskan diri dan mencoba untuk memberikan waktu kepada seluruh rekannya melepaskan diri dengan teknik keduanya. Alhasil dengan strategi tersebut, satu persatu tim Akademi Shrek berhasil melepaskan diri dan kembali menstabilkan keadaan. Tapi hal tersebut tidak bertahan lama.
di mana Master Support dari pihak musuh terlihat sudah menyelesaikan persiapan untuk melepaskan serangan tipe area. 削弱战力的冰雪。 Nah, dijelaskan, teknik yang dilepaskan oleh Master Support musuh adalah sebuah teknik yang memanfaatkan udara untuk menciptakan sebuah salju, di mana jika biasanya tim support akan memberikan dukungan kepada rekan satu tim, namun tipe support musuh justru memberikan tekanan untuk melemahkan kekuatan roh lawan. Menyadari jika rekan-rekannya dalam kondisi tertekan, Tang San bergegas melepaskan teknik roh keempatnya untuk mengurung seluruh anggota tim musuh. Namun sayangnya, Sui Bing-er tidak tinggal diam dan kembali melepaskan teknik roh pertama ke arah Tang San, sehingga memaksa Tang San untuk melindungi dirinya dengan kemampuan keempatnya. Menyadari jika dirinya hampir kehabisan kekuatan roh, Tang San segera meminta Mubai untuk melepaskan serangan penuh ke arah tim musuh yang terjebak oleh kandang biru perak. 白虎灵犀女。 Merasa tidak memiliki pilihan lain, Sui Bing-er akhirnya menggunakan sebuah teknik fusi roh bersama dengan Suewo. Menyadari jika hal tersebut terlihat sangat buruk, Tang San segera meminta Jiangsu untuk memberikan dukungan pemulihan. Meskipun serangan yang mereka lepaskan adalah serangan tipe area, namun kekuatan terbesar ditunjukkan kepada Tang San. Terlebih lagi kekuatan gabungan dari dua orang Master di atas level 40 bukanlah serangan yang sederhana. Namun Tang San adalah Tang San. Dia telah memperhitungkan hal tersebut dan melapisi pertahanannya 2 kali lipat. Menyadari jika serangan mereka tidak berdampak signifikan dan bisa saja menguras kekuatan roh, Sui Bing-er akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik fusi roh kedua, bahkan memiliki suhu yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Dikarenakan teknik tersebut juga mempengaruhi penonton, wasit meminta panitia kompetisi untuk memasang sebuah pembatas arena. Tidak berselang lama, sebuah poni es terlihat berkeliaran di atas arena, yang merupakan bentuk sejati dari teknik fusi roh Bing-er dan Suewo. Menghadapi tekanan yang sangat ekstrim, terlebih lagi Mubai tidak bisa melakukan teknik fusi roh karena tidak adanya Jujing, Tang San akhirnya meminta seluruh rekan-rekannya untuk turun dari atas arena, sedangkan dirinya akan mencoba menghadapinya. Pada awalnya, Bing-er meminta Tang San untuk menyerah, pasalnya sebagai penggunanya saja, dia belum mampu untuk mengendalikan kekuatan tersebut secara penuh. Namun dengan sifat Tang San, dia jelas saja menolak hal tersebut, bahkan menggunakan tulang roh 8 kaki laba-laba untuk memblokirnya. Pasca kejadian tersebut, seluruh arena terlihat hancur berantakan, bahkan seluruh penonton tidak bisa melihat apa yang sudah terjadi. Namun tidak lama, baik Bing-er dan Tang San terlihat masih berdiri di atas arena. Bahkan Bing-er dikejutkan jika Tang San mampu bertahan dari serangan poni es. Tang San menjelaskan jika dirinya memiliki kemampuan kebal terhadap api dan suhu ekstrim. Namun secara mengejutkan, Tang San mengakui kekalahannya. Pasalnya kekuatan yang dia gunakan bukan berasal dari kemampuannya sendiri. Terlebih lagi dia menggunakan teknik tulang roh yang padahal tidak ingin dia gunakan. Namun secara bersamaan, Bing-er juga mengakui kekalahannya. Pasalnya dia tidak bisa menjatuhkan Tang San yang hanya tersisa seorang diri. Nah, dikarenakan kedua pihak memutuskan untuk mengakui kekalahan, wasit akhirnya menyatakan jika pertandingan tersebut berakhir seri. Singkatnya, setelah melewati banyak pertandingan, tim Akademi Shrek ini sudah dipastikan masuk ke dalam babak penentu dan berakhirnya babak kualifikasi. Namun ketika tim Akademi Shrek ingin kembali ke Akademi, mereka dihampiri oleh Huowo yang masih tidak terima dengan kekalahannya, serta mengajak Tang San untuk berduel. Untungnya, tindakan Huowo berhasil dicegah oleh kakaknya dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya mereka bisa membalaskan dendam di pertandingan selanjutnya. Singkatnya, dikarenakan masih ada waktu 1 bulan sebelum babak penentu dimulai, Tang San meminta izin kepada Master untuk berlatih seorang diri untuk meningkatkan kekuatannya.
Sementara para murid yang lainnya akan terus melakukan latihan selama 1 bulan penuh di bawah bimbingan master demi menyiapkan diri menghadapi babak selanjutnya. Setibanya di ruangan, Tang San terlihat memikirkan pertandingannya dengan tim Akademi S. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri yang tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan. Meskipun dia telah mengembangkan roh rumput biru perak sampai ke tahap ekstrim dan mengandung sebuah racun yang selama ini dia selalu andalkan, namun rumput biru perak tetaplah roh pelindung biasa. Bahkan dia sempat berpikir untuk mulai melatih roh palu hotiannya. Di sisi lain, Du Gubo tidak mendatangi sebuah tempat untuk melakukan duel dengan salah satu master roh tingkat Feng Hao Dolo yang diketahui bernama Yu Guan. Diketahui, kedua orang ini memanglah memiliki dendam pribadi. 10 tahun yang lalu, Yu Guan bersama Gumei hampir membunuh Du Gubo. Untungnya saat itu Du Gubo diselamatkan oleh keluarga kerajaan yang diketuai oleh Sui Xing. Sehingga di hari ini, Du Gubo berniat membalaskan dendamnya. Di awal duel, Yu Guan menggunakan teknik kelimanya yang disebut pisau krisan untuk menyerang Du Gubo. Menyadari jika pertarungan jarak jauh tidak menguntungkan, yang bisa saja menguras seluruh energinya, Du Gubo berniat mencari celah untuk menyerang Yu Guan dari jarak dekat dengan menggunakan teknik ketiganya. Menyadari jika Du Gubo saat ini memiliki kecepatan yang luar biasa sedikit membuat Yu Guan kebingungan. Pasalnya tubuh Du Gubo seharusnya terkikis oleh racun. Namun Yu Guan tidak mengetahui jika seluruh racun di tubuh Du Gubo sudah dibersihkan oleh Tang San dan disimpan di sebuah tulang roh. Sehingga saat ini Du Gubo bisa menunjukkan kekuatan aslinya berbeda dari 10 tahun yang lalu. Meskipun saat ini Du Gubo terlihat sangat percaya diri, namun sayang Yu Guan berada di level 95 yang terpaut 3 level di atasnya, sehingga membuat Du Gubo dalam posisi tidak menguntungkan. Meskipun mereka sama-sama berada di tingkat Feng Hao Dolo, namun perbedaan 3 level bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Menyadari jika dirinya tidak bisa mungkin mengalahkan Yu Guan dalam pertarungan langsung, Du Gubo mencoba untuk mengalihkan pandangan musuhnya dengan teknik tatapan Ratu Medusa yang dikombinasikan dengan racun ular giok dan menyerangnya dari jarak dekat dengan senjata rahasia Tang San. Meskipun racun tersebut tidak memiliki efek mematikan, namun cukup untuk melemahkan kekuatan Yu Guan. Nah, menyadari jika kondisi fisiknya semakin melemah, Yu Guan menggunakan teknik keenamnya untuk melarikan diri. Beberapa hari berlalu, Tang San terlihat masih kesulitan untuk menemukan solusi mengatasi bentrokan energi di dalam tubuhnya. Tidak lama Du Gubo terlihat mendatanginya dan mencoba untuk memulihkan kondisi fisik Tang San. Tang San menjelaskan, semakin levelnya meningkat, maka semakin jelas kelemahan roh rumput biru peraknya. Bahkan dia sempat berpikir untuk memulai latihan roh pelindung palu hotiannya dan meninggalkan roh rumput biru perak. Mendengarkan ucapan Tang San yang semakin ngelantur, Du Gubo akhirnya membawanya ke suatu tempat dan memintanya untuk melepaskan roh pelindung rumput biru perak di tempat tersebut. Du Gubo menjelaskan jika roh rumput biru perak Tang San sangat berbeda dari rumput biru perak biasa. Pada dasarnya, jika seseorang memiliki roh rumput biru perak, mereka tidak akan bisa menjadi seorang master roh, namun berbeda dengan Tang San yang bahkan mampu mengembangkan rumput biru peraknya ke tahap ekstrim. Terlebih lagi, Tang San diuntungkan dengan memiliki roh pelindung ganda. Pada dasarnya, ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang memiliki roh pelindung ganda. Yang pertama, roh pelindung kedua orang tua Tang San sangat berbeda jauh. Yang kedua, roh pelindung kedua orang Tang San memiliki karakteristik yang sama, sehingga menjelaskan jika roh rumput biru perak miliknya memiliki kekuatan yang hampir setara dengan roh pelindung palu hotiannya. Setelah mendengarkan hal itu, Tang San akhirnya kembali mendapatkan semangat untuk terus melatih roh rumput biru peraknya. Di sisi lain, rekan-rekan Tang San terlihat masih sibuk berlatih di bawah bimbingan Grandmaster. Bahkan Xiao Wu telah berhasil berkultivasi ke level 39. Meskipun perkembangan Xiao Wu terbilang lambat,
Namun hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa bagi seorang Master Roh yang tidak memakan tanaman obat. Sementara itu, Dugubo mengajak Tangsan berjalan-jalan di kota Tiando sambil menceritakan pertarungannya dengan Yuguan. Pasalnya berkat senjata rahasia yang diberikan Tangsan, dia berhasil mengalahkan musuh abadinya. Di mana dengan sedikit menambahkan kekuatan roh di dalam senjata rahasia, efek serangan dan racun yang dihasilkan akan berlipat ganda. Melihat hal tersebut, Tangsan akhirnya mendapatkan solusi untuk melatih roh rumput biru peraknya. Malam harinya, Dugubo membawa Tangsan ke depan kantor cabang Aula Wuhun. Meskipun kantor tersebut terletak di pusat kota Tiando, namun kekuatan militer di tempat tersebut didominasi oleh Aula Wuhun. Percakapan mereka kemudian beralih ke turnamen elit yang sedang Tangsan ikuti. Tangsan menjelaskan, dia bersama timnya berhasil melewati babak penyisian dan memasuki babak penentu. Dengan adanya Tangsan, Dugubo sangat yakin jika tim Akademi Shrek bisa mendapatkan juara 3. Namun Tangsan mengatakan jika dia dan timnya pasti bisa mendapatkan juara utama. Dugubo menjelaskan, turnamen elit setiap tahunnya selalu dimenangkan oleh tim Aula Wuhun. Terlebih lagi menurut informasi, Aula Wuhun telah membentuk sebuah tim yang dijuluki Generasi Emas. Bahkan 3 orang anggota berada di atas level 50. Tangsan kemudian menunjukkan cincin roh keempatnya yang berusia 10.000 tahun. Namun Dugubo tetap mengatakan jika Tangsan tidak memiliki peluang untuk menang. Terlebih lagi Aula Wuhun telah menyiapkan 3 tulang roh sebagai hadiah. Jadi sudah dipastikan pihak Wuhun tidak akan membiarkan 3 tulang roh tersebut jatuh ke tangan orang lain. Dikatakan, jika pihak Wuhun tidak bisa merekrut para murid berbakat, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkan Tangsan. Meskipun Tangsan sangat menghargai kekhawatiran Dugubo, namun dengan sifatnya, dia tentu saja tidak akan menyerah. Nah guys, begitulah alur cerita part 11-nya. Di mana Tangsan dan tim Akademi Shrek berhasil melewati babak penyisihan dan maju ke babak penentu. Nah, di babak penentu nantinya bakalan banyak banget momen-momen menggemparkan ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman bisa menyimak bagaimana Abang Frank Zunze menceritakan nostalgia alur cerita Solen Season 1. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri. See you and bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same